Selanjutnya kita masuk ke materi doa permintaan. Iman kepada Allah penyelenggara berisikan dua hal berikut yang dipahami sebagai satu kesatuan. Pertama, kita beriman bahwa kita diberi tugas yang penuh tanggung jawab dari Allah. Nah itu, kita beriman bahwa kita diberi tugas yang penuh tanggung jawab dari Allah. Dan kedua, kita beriman bahwa di dalam Allah kita berani berusaha menunaikan tugas itu. Jadi saya ulangi, pertama kita beriman bahwa kita diberi tugas yang penuh tanggung jawab dari Allah. Dan kedua, kita beriman bahwa di dalam Allah kita berani berusaha menunaikan tugas itu. Iman turut memasukkan usaha kita secara penuh sebab Allah mencipta kita tetap dengan kehendak kita yang bebas. Artinya mencipta kita dengan karunia inisiatif kita sendiri. Jadi kita memiliki karunia kehendak bebas ya Bapak-bapak yang terkasih. Karunia kehendak bebas itu kita bukan seperti robot dikendalikan, tidak. Kehendak bebas itu kita bisa ya membedakan yang baik dan yang jahat. Kita bisa membedakan ini baik atau tidak. Tetapi ingat, kalau kehendak bebas kita itu lalu banyak yang jahat menguasai kita sehingga kebaikan itu akan tertutup. Bagaimana caranya supaya kebaikan kita bisa terbuka kembali? Ya, kejahatan itu harus dibebaskan dari kita dengan mohon rahmat pengampunan, rahmat pertobatan dalam diri kita. Justru dalam doa iman kita mendapat arti yang penuh. Ya. Dalam doa kita bersabda kepada Allah, Bapa kita dalam Yesus Kristus. Dalam doa kita meneguhkan kepercayaan kita kepadanya. Dalam doa kita mengemukakan usaha kita dalam keinsapan bahwa Allah menyertai usaha kita dalam iman, harapan, dan usaha. Nah itu, maka selalu saya katakan ya, kalau kita ingin menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, kita harus melakukan yang namanya do it. D-nya doa dan firman yang paling utama. U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar, ya kan? I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Sebagai contoh misalnya, ya, kalau ada orang yang sakit, apa yang terjadi? Tentu saja kita tidak bisa menyerah pada keadaan itu. Masa ada kawan yang sakit lalu kita menyerah? Ya, keadaan itu kita terima sebagai tugas pribadi. Ingat, keadaan itu kita laksanakan sebagai tugas pribadi kan. Kalau ada orang yang sakit atau misalnya istri kita sakit, anak-anak kita sakit, orang tua kita sakit, kita mesti memakai segala daya upaya kita di samping pemakaian obat dan usaha dokter. Kita juga perlu berdoa supaya ya orang tua kita yang sakit, istri kita yang sakit, anak kita yang sakit, cucu kita yang sakit lekas sembuh. Dipandang dari sudut keadaan alam, doa itu tidak berguna. Jadi dalam keadaan alam, keadaan dunia itu doa itu tak berguna. Makanya orang kalau tak beriman pun bisa sembuh. Karena apa? Ya, karena dia mengandalkan dunia, keadaan alam. Nah, itulah orang-orang yang tidak beriman pun bisa sembuh. Ya. Dan doa itu tidak berguna. Memangnya di sana, mohon maaf misalnya, ya. Di beberapa negara komunis dia pakai doa, tapi kok bisa sembuh? Tetapi apa yang terjadi? Ya, kesembuhannya dianggap adalah sebagai suatu, ya kan, pemikiran mereka, kehebatan mereka. Nah, itulah kesombongan. Doa tidak boleh kita pandang sebagai suatu daya di samping pemakaian obat. Nah, itu. Doa tidak kita gunakan sebagai jalan supaya Allah berlaku sebagai dokter tertinggi. Jadi sekali lagi, doa tidak kita gunakan sebagai jalan supaya Allah berlaku sebagai dokter tertinggi. Ya. Jadi itu harus dipahami. Doa dan dikabulkannya doa berada dalam lapangan keagamaan. Artinya berada dalam hubungan pribadi antara Allah dan kita. Ya. Kita berada di dalam Allah, di dalam dirinya kita hidup, bergerak, dan berada. Karena hubungan kekeluargaan Bapa dan Anak berdasarkan Yesus Kristus. Nah itu tadi.
Kita boleh menyebut Bapa kami yang ada di surga karena Kristus Yesus. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, makanya kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Kalau kita tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan bukan karena Kristus, kita tidak bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Sama seperti orang Israel menyebut Tuhan itu YHWH, Elohim, Adonai. Ini berkali-kali saya sampaikan supaya kita paham konsepsi kita beriman itu pasti harus doa. Ya. Orang yang memiliki iman itu berdoa, orang yang memiliki harapan itu berdoa, apalagi memiliki kasih, pasti berdoa. Kita harus mengelakkan kesalahpahaman berikut ini ya. Mengapa kita harus menyampaikan keadaan itu kepada Allah? Apakah Allah tidak tahu bahwa ya istri kita sakit, orang tua kita sakit, anak kita sakit, ya, atau cucu kita sakit? Nah, bukanlah demikian ya. Ataukah Allah mempunyai suatu taktik, yakni dibiarkannya ya istri kita sakit, ibu atau ayah kita sakit, anak-anak kita sakit, ya, saudara-saudari kita sakit, ya, atau cucu-cucu kita sakit, supaya sesudah itu ya kita berdoa supaya ya orang yang kita cintai itu dapat disembuhkannya karena doa kita. Ya. Nah, ini beberapa kali dulu itu dibahas ya. Apakah misalnya, mohon maaf, di rutan ini doa Pak Agus lebih mujarab daripada doa Pak Atis? Atau doa Pak Andre lebih mujarab daripada ya doa yang lain? Ya kan? Jadi kan ada orang misalnya, oh doa Pak Agus ini lebih mujarab, bisa menyembuhkan sakit gigi. Doa Pak Atis ini bisa menyembuhkan ya kan sakit perut. Sedangkan doa Pak Andre bisa menyembuhkan kanker kantong kering. Jadi masing-masing saudara yang ada di tempat ini minta doanya. Jadi kalau misalnya sakit ini datang ke Pak Agus, jadi sakit ini datang ke Pak Atis, sakit ini datang ke Pak Andre. Jadi dukun lah mereka bertiga nanti. Ya kan? Ya, pernah ada kawan saya kehilangan motor, dia pergi ke dukun. Lalu tiba-tiba dukun itu tanda salib dulu dia, baru dia nyampaikan mantra-mantra. Bingung kan? Ya. Nah, tidak mungkin ini menjadi penyelesaiannya. Bagaimana? Kita tidak dapat memandang Allah dan tindakannya sebagai keadaan manusia. Itu harus dipahami ya. Kita tidak dapat memandang Allah dan tindakannya sebagai keadaan manusia. Karena keadaan manusia dan keadaan Allah berbeda. Allah adalah sang pencipta kita dan segala isinya, sedangkan kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Kalau demikian bersahaja, maka bukan Allah yang kita pandang, ya, melainkan suatu pikiran yang terbatas tentang Allah, suatu pseudo Tuhan. Satu Tuhan yang semu. Jadi banyak orang itu berdoa tuh menganggap Tuhan itu semu. Tuhan itu bisa bergerak kalau kita suruh-suruh. Tuhan itu pesuruh. Ya, seperti Yesus kan. Yesus itulah salah satunya. Salah Pak, satu-satunya. Oh tidak. Cobalah kalau Bapak tak percaya. Yesus itu baru salah satunya. Kalau udah tidak ada lagi hal yang bisa mengobati, barulah datang ke Yesus. Ya. Selama masih mujarab, ya, dukun nih masih mujarab kesaktiannya, tidak mau datang ke Tuhan. Ya tunggu sudah napasnya semaput mungkin baru ingat Tuhan. Iman kita membuka beberapa perspektif sebagai pegangan. Meskipun kita tidak dapat melihat perspektif itu sampai ke batas akhir, kita diberi Allah masuk ke dalam misterinya. Kita tahu bahwa Allah mengadakan hubungan dengan kita dalam Kristus. Maka kita berdoa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Doa kita mempunyai pengaruh atas Allah, ya. Seperti seorang pribadi mempunyai pengaruh atas pribadi lain yang ada hubungan dengan dia dalam cinta kasih. Apakah Allah dapat berubah-ubah? Apakah rencana Allah dapat kita ubah?
Ungkapan Allah tak berubah tak dapat kita mengerti sebagaimana kita pandang seorang makhluk yang tidak dapat berubah. Jadi tidak berubah pada Allah adalah suatu sifat istimewa yang hanya ada pada Allah. Atas cara demikian yang tak mungkin menjadi terang bagi kita. Jadi jelas, Allah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Dia tetap setia. Karena Allah adalah setia, Allah adalah kasih. Tetapi manusia tidak setia. Mengapa? Karena manusia tidak memandang Allah dan tidak melakukan kehendak Allah. Nah, jadi sifat istimewa dari Allah itu tidak berubah. Ya. Akan tetapi yang kita tahu adalah bahwa Allah mendengarkan doa kita. Ingat akan kita berdasarkan doa kita. Ya. Itu pandangan manusiawi. Akan tetapi mendengar dan mengingat bukan secara manusiawi. Ya. Hubungan pribadi antara Allah Bapa dengan kita pasti sungguh berlainan dengan hubungan antara manusia. Usaha kita dengan kehendak yang bebas berasal dan berpokok pada pencipta. Nah itu. Kita tidak boleh melukiskan keadaan doa seakan-akan Allah merencanakan lebih dahulu. Nah ini. Ya. Kalau kita sering berpendapat bahwa penyakit itu datang dari Allah, kemudian penyakit itu merupakan cobaan dari Allah, penyakit itu ya karena Allah, itu kacau kita beriman itu ya Bapak-bapak yang terkasih. Jadi kita tidak boleh melukiskan keadaan doa seakan-akan Allah merencanakan lebih dahulu penyakit orang yang kita cintai, misalnya istri kita, anak-anak kita, ya. Orang tua kita, cucu kita, atau saudara-saudari kita. Ini sering kacau nih doa seperti ini. Ya. Ya. Jadi dianggapnya Allah yang memberikan penyakit itu. Tidak, yang memberikan penyakit itu adalah dunia, iblis, dan hawa nafsu kita. Ya. Jadi cobaan-cobaan yang kita hadapi itu bukan berasal dari Allah. Nah ini yang sering menjadi kacau orang beriman seperti ini. Jadi dianggapnya penyakit itu diberikan oleh Allah. Maka kita harus datang ke Allah karena dialah yang bisa menyembuhkannya. Karena ini berasal dari Allah. Ini kacau, itu adalah pandangan sesat. Pandangan dari iblis yang ingin menyesatkan kita. Sama seperti Hawa disesatkan waktu di Taman Firdaus. Ya kan? Buah di taman ini bisa kau makan semua kan Hawa, ya kan? Enak lah katanya. Oh enggak, satu buah di tengah-tengah itu tidak boleh saya makan katanya. Lalu kalau kau makan kau akan sama seperti Allah dong. Ya tidak seperti itu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kadang doa itu membuat kita menghakimi Allah. Ya. Makanya seharusnya kita berdoa itu karena kehendak Allah, bukan menghakimi Allah. Ya. Janganlah Allah memberikan kami cobaan ini, Allah itu menghakimi Allah. Masa Allah yang memberikan cobaan? Itu apa kita dicoba-coba Allah? Ini kacau nih, mohon dipahami. Cobaan ini datang dari Allah. Itu namanya penyesat yang datang pura-pura halus begitu. Karena cobaan itu tidak datang dari Allah, datang dari diri kita sendiri, datang dari kehendak jahat kita, datang dari hawa nafsu kita, datang dari iblis itu. Nah itu yang harus dipahami Bapak-bapak yang terkasih. Ya. Nah, jadi jelas di situ bahwa gambaran-gambaran tentang doa kita. Itu berarti bahwa bagi Allah tidak ada masa lampau atau masa depan. Maka Allah itu kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Masa itu atau waktu itu hanya ada pada manusia. Bagi Allah semuanya sekarang, tak ada yang lebih dahulu dan kemudian. Dalam penyakit istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, cucu kita, saudara-saudari kita, ya, Allah ada sebagai Tuhan dan Bapa dari Yesus Kristus, sebagai pribadi yang dengannya kita mempunyai hubungan pribadi. Sebab itu Allah sungguh-sungguh mendengarkan doa kita. Jawaban Allah itu tampak kepada iman kita dalam suatu kejadian dalam dunia.
Misalnya, kesembuhan istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, ya, kawan-kawan kita, saudara-saudari kita, ya, dielakkannya perang, berhasilnya usaha bangsa kita. Dalam doa yang dikabulkan terdapat dua aspek. Pertama, dalam dunia atau teknik, ya. Kesembuhan orang-orang yang kita cintai yang menjadi pokok doa kita mungkin hasil dari obat yang mujarab atau dokter yang pandai dan lain-lain. Dalam iman kita melihat dan menerima itu sebagai jawaban Allah dalam hubungan pribadi antara Allah dengan kita. Kesembuhan itu secara konkret dalam kepenuhannya seperti yang terjadi hanya dapat dimengerti sebagai buah iman kita atas Allah penyelenggara. Nah itu. Pimpinan Allah mengandung semuanya, bantuan dokter dan obat yang mujarab. Sebab Allah selalu mencipta seluruh alam dan segala usaha manusia selalu didukung oleh tindakan penciptaan Allah. Doa kita bukan menimbulkan kekuatan istimewa di samping usaha dokter. Apakah orang-orang yang kita cintai akan sembuh seandainya kita tidak berdoa? Secara konkret kita tahu bahwa apa yang terjadi karena seluruh kejadian dunia ini berjalan dalam pimpinan Allah, yang juga adalah Bapa kita. Dalam kejadian dalam dunia ini, iman kita melihat dan mengalami jawaban Allah. Kalau orang-orang yang kita cintai tidak sembuh, jawaban Allah juga tampak kepada iman kita. Jawaban itu mengandung tidak bagi permintaan khusus, tetapi iman kita juga tahu bahwa Allah dalam jawaban itu menunjukkan suatu sabda, suatu berita pribadi untuk kita. Doa permintaan kita berpokok pada keyakinan bahwa ada hubungan pribadi antara kita, anak-anak, dengan Bapa Allah. Hubungan itu hanya berdasarkan kedatangan Yesus Kristus yang dalam iman kita masuki. Doa yang egoistis tak dapat berkenan. Ingatan kita dalam doa harus lebih diutamakan kepada apa yang penting bagi kita bersama sebagai warga dunia, warga bangsa dan warga masyarakat. Akan tetapi kepentingan kita yang perseorangan tak lepas dari perhatian Allah pula. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, itu adalah suatu doa yang berkenan ya. Nah, Yesus sendiri adalah contoh. Yesus berdoa supaya piala ini berlalu, namun ia harus minum sampai titik terakhir. Biarpun begitu Yesus berdoa, Bapa, Engkau selalu mendengarkan aku. Bandingkan dengan Yohanes bab 11 ayat 42. Dalam peristiwa kebangkitan Lazarus, di luar iman dan hubungan pribadi antara Allah dan kita, doa permohonan tak mempunyai arti. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya. Jadi di luar iman dan hubungan pribadi antara Allah dan kita, doa permohonan tak mempunyai arti. Mengapa? Ya, karena doa kita itu tidak punya arti apa-apa kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Permintaan kita itu ya bisa dikabulkan oleh dunia ini. Bahkan iblis pun bisa mengabulkan doa kita. Tak percaya? Ya. Apa yang dilakukan oleh iblis ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam? Ya. Merubah batu menjadi roti. Yang kedua apa? Ya. Menjatuhkan diri ke bumbungan bait Allah. Yang ketiga apa? Ya. Menyembah Allah. Bayangkan. Ya. Iblis itu meminta Allah menyembah iblis. Gila. Itulah kecelakaan sejarah. Kecelakaan yang menyebabkan manusia menjadi berdosa. Karena kesombongan, keinginan daging, Hawa dan Adam ingin sama seperti Allah. Tetapi parah celakanya adalah, ya, mana ndak kacau balau, ya kan? Enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya kan? Hanya Tuhan Allah yang bisa disembah. Titik. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita tidak berdoa, berarti kita tidak mau menyembah Allah, tidak mau menghargai Allah. Tetapi doa permohonan kita itu tak mempunyai arti apapun di hadapan Allah, karena
sebelum kita berdoa, Allah sudah mengabulkan semua permintaan kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena sudah sepantas dan selayaknya. Kalau kita lupa berdoa, kita tidak mau menyembah Allah, tidak mau menghargai Allah, tidak mau menghormati Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah itu harus melakukan doa itu. Jadi jelas ya. Jadi misalnya doa Pak Agus itu tak dapat artinya. Ya, tidak ada artinya. Doa saya pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Yang berarti di hadapan Allah adalah Yesus Kristus sendiri, karena Dia adalah Allah. Nah itu. Jadi kalau kita berdoa, ya kan, kita mohon dalam Yesus Kristus, mohon dengan perantaraan Yesus Kristus. Titik. Tidak ada koma-koma. Ya kan? Jadi doa apapun, doa permohonan itu hanyalah sesuatu kesadaran dari keinsapan kita untuk menyatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Demikianlah bimbingan dan penyuluhan pada hari ini. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh berarti pada masa Prapaskah ini memang Pak Andre meminta untuk bahan-bahan bagaimana meyakinkan atau memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan keluarga kita, dengan sesama. Kalau kita tidak mau memulihkan hubungan kita dengan Allah pada masa Prapaskah ini, jangan harap kita bisa dapat rahmat pengampunan. Karena jelas rahmat pengampunan itu didapatkan dengan syarat kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau diampuni Allah. Sampai kapanpun bapak-bapak ingin sesuatu berkat dari Allah tetapi tidak mau mengampuni, masih dendam, masih iri, masih dengki, ya tidak akan berarti apa-apa. Karena apa? Kita harus melaksanakan kehendak Allah. Sekian dan terima kasih. Ya, semoga bermakna dan bermanfaat bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena Engkaulah yang memberikan kami kehidupan. Engkaulah yang menciptakan kami dan Engkaulah yang menyelamatkan kami. Apapun yang kami doakan hanya berasal daripadamu. Sesuatu yang salah bukan berasal daripadamu, tetapi karena kehendak si jahat. Hancurkanlah kehendak jahat di dalam diri kami, agar kami selalu terfokus kepadamu, dan kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Engkaulah yang menyelamatkan kami, sehingga kami juga berdoa kepadamu, karena kehendak-Mu lah yang nyata kepada kawan-kawan kami, istri-istri kami, anak-anak kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami sayangi, bahkan orang yang kami benci. Kami mohon rahmat pengampunan agar kami dapat mengampuni. Pada masa Prapaskah ini bimbinglah kami, berkatilah kami, dan kuatkanlah kami, agar kami selalu setia kepada jalan salib Yesus Kristus untuk selama-lamanya, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kehendak-Mu yang nyata. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Salve. Terima kasih.